survivor autoimun. Ya, sebelum webinar ini dimulai, saya minta kerjasamanya dan saya juga menyarankan kepada Bapak Ibu Brother Sister yang menyaksikan webinar pada malam hari ini, coba dalam posisi yang siap belajar ya, disarankan dalam posisi yang siap belajar, siap mendengarkan informasinya supaya dapat informasinya lengkap. Karena saya yakin sekali pada malam hari ini akan banyak informasi yang sangat berguna, bahkan juga menjadi solusi untuk kesehatan Bapak Ibu dan brother sister yang mengikuti webinarnya pada malam hari ini ya. Oke, saya akan mengundang sebentar lagi seorang healthy lifestyle practitioner ya. Beliau sudah mendalami konsep mengenai natural health selama beberapa tahun terakhir ini, bahkan banyak sekali memberikan sharing webinar seperti ini gitu ya, dari semenjak beberapa saat terakhir gitu. Jadi beliau pada malam hari ini akan sharing ke Bapak Ibu dan Sister, memberikan informasinya. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Ibu Laniwi. Selamat malam Bu Lani, apa sudah bergabung? Halo, selamat malam Sis Gita. Selamat malam Bu Lani. Ya, selamat malam teman-teman semua yang ada di webinar ini. Wah, thank you banget Mbak Gita nih untuk malam ini ya, di benar-benar malam yang luar biasa banget ya. Salam kenal juga buat teman-teman ya yang di sini Bro Ensis ya, saya panggilnya ya supaya kita kelihatan lebih akrab ya. Perkenalkan, nama saya Gita ya. Tepuk tangan dulu untuk MC yang luar biasa ya. Ya, Sis Gita, saya manggilnya Sis Gita ya. Umurnya jauh di bawah saya ya, jadi biar akrab manggilnya Sis gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Lani, saya datang dari Tangerang. Hari ini saya akan sharing ya, jadi sifatnya bukan mengajar, tapi saya akan sharing sesuatu yang saya dapat ini juga luar biasa banget. Dan sejak saya dapat ilmu-ilmu ini, itu kesehatan saya improve secara luar biasa ya. Jadi untuk Bro Ensis yang ada di Zoom meeting ini, kita relax aja, santai aja, tapi serius ya. Benar-benar buka mata, buka hati, buka pikiran untuk kita sama-sama belajar ya. Oke, tanpa panjang lebar mungkin saya akan tampilkan slide ya untuk Bro Ensis ya di sini ya. Hari ini luar biasa banget ya, cuacanya juga cerah ya Bro Ensis ya. Jadi benar-benar hari ini baik banget ya. Kita juga doa nih supaya sinyal wifi-nya juga bagus gitu ya. Nah, ini bagus banget ya pemandangannya Francis ya. Nah, kalau Francis lihat di sini ada 5 elemen yang sangat berguna buat tubuh kita ya. Yang pertama adalah udara. Ya, kita ini butuh udara yang bagus, bener nggak? Saat ini di perkotaan udaranya udah banyak banget polusi ya, apalagi Jakarta. Nah, mungkin dengan adanya COVID-19 ini polusi udara itu turun ya, turun sedikit lah ya sekarang karena udah mulai macet lagi gitu ya. Nah sebenarnya kita itu butuh udara yang bagus ya, udara yang tidak ada polusinya. Nah kalau Bro Ensis lihat di sini, ini kan pemandangan yang bagus banget ya. Jadi benar-benar udaranya bagus dan itu sangat penting untuk kesehatan kita gitu loh. Nah kalau kita lihat juga yang kedua nih, magnet bumi, penting nggak? Penting banget. Ya, jadi disebutnya gelombang yang paling harmoni dengan tubuh kita adalah magnet bumi. Jadi kalau Bro Ensis nih pagi-pagi ya, jalan pagi gitu ya, atau olahraga pagi, nah coba deh di tanah yang masih agak basah atau ada rumputnya ya, nah itu jalan kaki tanpa alas kaki, itu grounding ya, nah itu bagus banget buat kesehatan ya. Nah itu penting banget nih mandi bumi gitu kan. Apalagi kalau kita di daerah perkotaan, ya di Jakarta ya, pasangan muda itu banyak yang sudah tinggalnya di apartemen, bener ya. Nah sebenarnya ini penting banget nih buat kesehatan, sekali-sekali jalan setiap pagi ya, tetap injak bumi, tetap kita melakukan grounding, nah itu bagus banget untuk kesehatan kita ya. Nah yang ketiga adalah air nih ya. Wah kebutuhan air di Indonesia juga sama ya. Kalau kita pakai air tanah, kadang-kadang air tanahnya juga ada yang berkapur, bener nggak ya? Nah terus kalau kita di daerah perkotaan, nah itu nih ONSIS nih, air pump banyak nggak mengandung kaporitnya? Banyak banget ya. Nah kita butuh air nih, benar-benar air yang bagus, air yang jernih, air yang sehat, air yang tidak ada polusinya, apalagi polusi pabrik ya, yang pembuangan limbahnya tuh banyak kan kemarin-kemarin kan di sungai ya. Nah sebenarnya kita butuh air tuh yang
istilahnya jauh dari polusi gitu loh. Dan itu penting banget gitu. Karena kalau Broensis tahu kebutuhan air itu buat tubuh kita kan banyak ya. Disarankan kita banyak minum air putih. Nah, air putih seperti apa gitu kan? Air putih yang sehat. Nanti saya akan sharing nih ke Broensis ya. Air putih apa sih yang sehat yang buat kita minum gitu ya? Yang buat kebutuhan sel-sel tubuh kita gitu ya. Nah, yang keempat adalah makanan. Wah, ini nih makanan yang paling berat nih. Kenapa? Kadang-kadang kita makan apa yang kita mau, bener nggak? Bukan apa yang kebutuhan tubuh kita, ya. Kalau dipilih misalnya, mau makan sayur-sayuran atau mau makan bakso, wah kayaknya enak juga nih makan bakso gitu kan ya. Padahal kan tubuh kita adalah butuh nutrisi yang lengkap, dibilangnya gitu kan. Nah kalau Bu Esis tahu itu disarankan adalah kita makan sayur-sayuran ada 5 warna di dalam piringnya kita gitu ya, diusahakan gitu ya. Dan kebutuhan untuk sayur dan buah itu kan antara 41 sampai dengan 600 gram setiap harinya gitu ya. Nah, kita juga butuh makanan yang bebas dari pestisida gitu kan. Nah, di kota-kota besar juga agak sulit ya. Sekarang kalau kita belanja ke supermarket, kita akan cari sayur-sayuran yang apa? Yang daunnya bagus gitu kan. Pada istilahnya ulet aja nggak suka gitu kan ya. Nah, ini benar-benar kita butuh makanan yang organik ya, makanan yang benar-benar dijauhkan dari pestisida dan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita kayak gitu ya. Nah, yang terakhir nih sinar matahari. Ini nggak kalah pentingnya nih ya. Jadi 5 elemen ini benar-benar penting banget buat tubuh. Kenapa sinar matahari penting? Karena gini Bu Ensis ya. Jadi sinar matahari itu untuk tumbuh kembang anak aja bagus banget gitu ya. Nah, kita bisa melihat nih ya, pada saat kita berjemur, sekarang kan banyak ya kesadaran untuk berjemur nih sejak ada COVID-19 ya, kesadaran untuk berjemur. Nah, kita tuh dikaruniai sinar matahari yang berlimpah dengan sama Tuhan, itu luar biasa banget ya. Nah, lihat ya, sinar matahari yang kita pada saat kita berjemur itu akan berubah provitamin D menjadi vitamin D. Gunanya untuk apa? Nah, ternyata gunanya salah satu untuk menaikkan imun tubuh kita gitu loh ya. Dan kedua juga dia untuk mencegah diri kita dari kena cancer. Itu bagus banget ya. Nah, akibatnya kalau kita kurang vitamin D apa nih? Karena kan gini ya, kalau cewek-cewek Asia ya, maksudnya wanita-wanita Asia cenderung terdoktrin punya kulit putih adalah cantik gitu kan. Makanya malah takut kena sinar matahari gitu ya. Nah, sebenarnya salah satu vitamin D yang paling bagus itu adalah yang paling alami adalah dari sinar matahari. Ya nanti waktunya aja diatur gitu kan ya. Nah, kalau kita defisit nih sinar vitamin D dalam tubuh kita, itu kita bisa autoimun loh, proensis. Ya, bahkan infeksi saluran pencernaan, bahkan diabetes tipe 1. Wah, luar biasa kan? Makanya penting banget 5 elemen ini diusahakan ada di tubuh kita gitu loh. Ada yang kita terima juga gitu ya. Nah, oke, kita lihat slide berikutnya ya, Francis ya. Happy, healthy, harmony. Kalau Bo Ensis disuruh milih happy sama healthy, ayo mau mana gitu kan? Mau dua-duanya, bener ya. Jadi pada saat happy, harmoni dan happy, healthy dan harmoni itu udah bagus banget, bener ya. Nah, kita punya slogan adalah happy, healthy, harmoni. Kalau happy udah pasti healthy. Nah, tapi kalau sampai harmoni itu bagus banget. Ya, oke. Kita lihat nih slide berikutnya nih. Hari ini nih. Hari ini kan tema kita tadi sudah dibacain nama MC-nya ya, survive from autoimmune disease. Nah, ini bagus banget nih ya. Hari ini benar-benar saya juga banyak belajar tentang hal ini, tentang autoimmune ya. Ini luar biasa banget karena kalau dilihat perkembangan zaman sekarang jenisnya meningkat nih Bro Ensis nih ya. Kalau dulu saya pikir autoimun itu cuma satu jenis gitu loh. Nah, ternyata autoimun itu ada 100 lebih jenisnya. Itu luar biasa banget ya. Dan setiap tahunnya itu bertambah jenis barunya. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui nih. Kenapa kita penting mengetahui ini? Karena kita untuk menjaga tubuh kita dan keluarga kita untuk tetap sehat ya. Nah, penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang tuh menyerang dirinya sendiri, ibaratnya kayak gitu loh ya. Nah, jadi kekebalan tubuhnya itu gagal mengenali nih sel yang sehat atau sel yang asing gitu loh. Nah, dia menganggap sel sehat itu menjadi musuh gitu kan, sehingga diseranglah sama imun tubuhnya sendiri. Nah, kebanyakan pada saat terus bertubi-tubi seperti itu yang terjadilah kasusnya autoimun kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat juga nih di lapangan, sekarang ya banyak banget nih ya artis-artis juga ya yang kalau kita lihat ya terkena autoimun, bener nggak Bro Isis ya? Nah, salah satunya adalah Jessica Iskandar ya kalau nggak salah kan ya di TV-TV ya. Nah, itu salah satu jenisnya aja dari ratusan dari jenis yang ada gitu loh ya di autoimun. Nah, gejala-gejala autoimun itu apa aja sih gitu kan?
Nah, ada yang rambutnya rontok gitu kan, ada yang cepat lelah, terus ada yang persendiannya sakit, terus ada juga yang nyeri sendi gitu ya, ada juga yang matanya juga pandangannya kabur gitu ya. Terus kelelahan berlebihan, infeksi berlebihan gitu. Nah, terus yang lupus juga sama ya, lupus juga sama ya. Salah satunya adalah mukanya kena ruam, ada ruam merahnya ya pada saat terpapar sinar matahari ya. Terus ada juga yang kalau nafas tuh sakit. Ya, jadi Broensis bisa bisa lihat gejala-gejala autoimun ini itu supaya kita tuh lebih aware tentang kesehatan kita ya. Nah, kalau rambut rontok berlebihan juga itu perlu perlu diperhatikan juga ternyata gitu kan. Atau gampang lupa. Nah, itu ternyata salah satu gejala dari autoimun loh Broensis ya. Nah, kita lihat berikutnya lagi nih ya. Luar biasa ya, penyebab autoimun itu apa sih gitu kan. Nah, sebenarnya penyebab autoimun itu sampai sekarang itu belum diketahui secara pastinya ya. Nah, tapi akar ini dua nih, faktor genetik 25% dan faktor lingkungan atau gaya hidup gitu ya. Nah, genetik ini jadi kalau misalnya ada saudara dekat atau biasanya saudara sedarah ya yang kena autoimun, itu pasti ada keturunan yang kena walaupun jenis autoimunnya berbeda. Itu genetik namanya ya. Nah, tapi Bro Ensis nggak usah cemas. Kalau kita punya gaya hidup yang sehat, nah mungkin ini bisa dihindari gitu loh ya, walaupun ada genetiknya ya. Nah, kedua adalah faktor lingkungan dan gaya hidup nih. Nah, ini nih yang kita tanpa sadar kita lakukan, tanpa sadar kita ngerusak tubuh kita, bener nggak? Pertama adalah asupan makanan, ya. Nah, hari ini banyak nggak makanan yang mutasi genetik? Banyak banget ya. Bahkan jagung, kedelai gitu. Wah, katanya tuh genetiknya berubah tuh ya, diganti genetiknya gitu ya. Perubahan genetik itu malah 90% di pasaran. Wah, ngeri juga ya, padahal sayuran yang kita makan kan ya. Nah, stres yang berlebihan. Nah, kalau stres yang berlebihan itu bukan hanya autoimun, tapi Broensis bisa terkena sakit yang lain. Pola tidur yang nggak bagus ya, polusi. Nah, ini tadi saya bilang nih, polusi udara, polusi air, benar nggak ya? Nah, terus apalagi nih infeksi, infeksi yang berlebihan dari jamur, bakteri, atau kuman gitu kan. Nah, radiasi IMF. Nah, radiasi IMF ini yang benar-benar Broensis harus benar-benar aware. Kenapa? Karena work from home, terus anak-anak juga sekolah lewat rumah, mereka menggunakan ponsel, mereka menggunakan wifi 24 jam, nah ternyata ini salah satu pencetus untuk autoimun gitu kan. Nah, terus selanjutnya apa nih? Leaky gut syndrome. Ya, nanti saya akan bahas lebih banyak ya di belakangnya tentang leaky gut. Nah, terus obat-obatan atau antibiotik itu juga sama. Ya, jadi benar-benar kalau kita dokter di Indonesia kan kadang-kadang flu aja langsung dikasih antibiotik, benar nggak? Nah, ternyata itu bahaya banget buat tubuh gitu loh ya. Kalau belum perlu istilahnya antibiotik itu harusnya jangan diminum dulu gitu. Jangan dikit-dikit malah kita belinya bebas tuh ya, langsung aja kita beli antibiotik gitu kan ya. Nah, yang berikutnya adalah nah ini adalah pestisida yang untuk tanaman atau merkuri atau plastik ya, wadah plastik itu juga bahaya ya. Nah, kita lihat slide berikutnya nih. Nah, ini Broensis bagus banget nih, jenis-jenis autoimun. Ini cuma sebagian loh. Ya, ternyata informasi ke belakang ya, kemarin saya masih lihat masih ada 80 jenis autoimun. Nah, ternyata yang terbaru itu adalah 157 jenis autoimun. Ini saya nggak tulis semua ya, ini cuma diantaranya aja gitu kan ya. Mereka nyerang otak, tiroid, paru-paru, hati, lambung gitu kan, darah ya. Nah, terus ada tulang gitu kan, ada persendian, ada otot, ada kulit. Nah, kalau autoimun yang menyerang seluruh tubuh itu adalah yang lupus, ya. Itu luar biasa banget ya. Malah saya baru baca lagi ya, ini salah satunya yang ini adalah autoimun syaraf. Ya, jadi syaraf-syaraf di tubuh kita itu juga ada kena autoimunnya ternyata gitu loh, ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Oke, sekarang nih Bro Ensis, tadi kan sekilas nih, bener nggak gejalanya gitu kan, penyebabnya gitu kan, jenis-jenis autoimunnya gitu kan ya. Nah, selanjutnya Bro Ensis nih, saya akan panggilkan, ya saya akan undang dua rekan teman saya ya, dua rekan teman lagi ya. Dua teman saya ya yang saya tahu beliau-beliau ini adalah seseorang yang benar-benar dulunya mengalami autoimun dan berjalannya waktu itu ada perubahan secara signifikan untuk perbaikan kesehatannya ya. Saya akan undang ibu-ibu yang luar biasa ini ya, sister-sister saya. Pertama adalah Ibu Lina. Halo, selamat malam Bu Lina. Selamat malam Bu Lani.
Oke, Bu Lina, apa kabar hari ini? Kabar baik, Bu. Sangat baik, sehat. Luar biasa sehat ya Bu Lina ya. Puji Tuhan. Oke, yang kedua saya akan undang teman saya juga, ini Ibu Ketut. Halo, selamat malam Bu Ketut. Tolong di. Halo. Speakernya coba dah di unmute coba. Halo. Oke, sambil jalan ya nanti Bu Ketut bisa masuk ya. Coba nanti itunya speakernya ya diituin ya, dipencet aja gitu ya supaya nanti kita bisa komunikasi. Bu Lina, apa kabar nih Bu Lina? Kabar baik, Bu Lani. Selamat malam, Bu Lani. Selamat malam semuanya. Kenalin dulu nih nama dan asalnya nih Bu Lina supaya teman-teman bisa kenal lebih lanjut dengan Bu Lina nih. Saya Lina dari Jakarta. Backgroundnya ibu rumah tangga. Oke. Bu Lina, boleh sharing nggak pertama-tama Bu Lina terdiagnosa autoimun? Saya sharing ya, Bu ya. Saya terdiagnosa autoimun itu tahun 2014 dengan diagnosanya adalah rheumatoid arthritis. Oh, itu yang persendian ya kalau nggak salah ya? Saya kena di sendi-sendi ya. Nah, gejalanya apa tuh, Bu? Biar teman-teman juga tahu nih gejalanya Ibu. Gejalanya dari yang tadi ini apa? Yang ada di slide tadi ya. Ternyata itu baru-baru saya ngeh bahwa saya banyak juga itu di situ tercantum. Dulu kan nggak ini ya. Tadi saya baca pusat saya juga banyak juga gitu. Sekitar 9 10 gitu yang termasuk di situ. Oh, yang tadi gejala yang ada slide yang ada itu. Nah, yaitu gejalanya itu banyak banget. Yang dialami itu gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan. Saya ingat gangguan penglihatan itu sangat karena dari situ saya jadi ketahuan ada autoimun, Bu. Pada saat itu saya bangun tidur, tahu-tahu mata saya kabur buram separuh sebelah kiri, dan itu saya takut banget ya karena beda banget gitu kanan dan kiri. Terus saya ke dokter mata, dan dokter mata itu bilang bahwa ada peradangan yang disebabkan oleh bisa radang sendi atau radang gigi. Nah, pada saat itu saya baru saya bilang ke dokter mata itu, saya itu bertahun-tahun sebenarnya udah sakit semua gitu. Udah mulai kaku-kaku dan lain-lain. Sama dokternya dibilang, Bu, betulin, kalau enggak nanti berulang ke mata juga bisa buta. Nah, itu kan saya takut banget ya ada kata-kata buta gitu kan. Nah, dari situ saya mulai itu mencari dokter. Pertama dokter tulang, karena saya pikir tulang. Nah, ke dokter tulang nggak ada ininya ya, nggak ada perubahan. Terus dokter rematik terakhir. Jadi dari situ saya ketemu dokter imunologi. Nah, di situ ketahuan bahwa saya diagnosanya keluar RA. Gejala yang lain rambut rontok, terus brain fog apa? Lupa ya. Ngeblank ya. Ingatan. Istilahnya brain fog ya di sini. Itu kadang-kadang saya blank, mau ngomong apa juga lupa gitu. Kan kita kadang-kadang lupa ya, tapi itu lain deh rasanya. Nah, itu tuh udah membaik sekali sih sekarang. Wah, itu biasa banget ya. Itu gejala-gejala itu tadi diabaikan sampai Ibu kena yang mata gitu ya? Iya. Jadi saya sebenarnya udah ada, tapi saya nggak rasain nyeri-nyeri, kelelahan. Nah, itu kelelahan kronis ya. Saya lelah benar. Ngelakuin apa yang harusnya nggak lelah, saya udah kelelahan gitu. Itu udah keterlaluan tuh menyiksa. Itu juga katanya pada persendian juga sakit gitu ya Bu ya? Ya, nyeri-nyeri gitu-gitu. Nyeri banget sih. Nah, iya. Apa ya, infeksi berulang ya, saya sering radang tenggorokan, terus demam ya. Tadi ada kata-kata demam. Saya jadi ingat bahwa dulu itu hampir tiap sore itu badan saya hangat. Tanpa sebab gitu. Nah, ini Bu Ketut kelihatan. Ya. Jadi sebenarnya udah ada gejala-gejala tapi diabaikan kayak gitu ya Bu ya? Saya nggak mengabaikan. Iya. Karena ke mata yang menakutkan, jadi saya mulai itu, dan ya kadang-kadang saya beruntung sih. Dari situ saya benar-benar jadi berobat dan ketemu. Kalau saya abaikan terus bisa parah sih, gitu, sampai nggak bisa jalan gitu-gitu kan.
Ya, ya. Oke, di sini Bu Ketut sudah ya, udah oke, udah bisa ini ya, apa speakernya Ibu Ketut ya. Sudah. Halo, halo Nah, Bu Ketut, oke. apa kabar? Selamat malam Bu Lani. Baik-baik saja, terima kasih. Dan sehat juga, puji Tuhan. Bu Lani gimana kabarnya? Baik, baik. Semakin Hmm, sehat, kalau semakin sehat tuh am- semakin awet muda ya. Oke, Amin, amin, amin. Bu Ketut kenalkan dirinya dong ke teman-teman nih supaya teman-teman bisa mengenal Bu Ketut gitu kan. Ah. Ya, nama saya Ketut, saya dari Tangerang. Saya sekarang ini bekerja di perusahaan swasta. Eh, itu aja, perkenalan saya gitu aja. Saya terdiagnosa lupus itu tahun 2017. Oh, 3 tahun yang lalu ya. Iya, tapi akhir tahun itu saya terdiagnosa. Awalnya sih ke dokter kulit. Kan muka saya kan merah itu, terus beruntus, kadang-kadang gatel, perih, dan yang paling terasa itu adalah kulit tuh kayak ketarik, tegang sekali gitu. Oh, hanya kulit Dan wajah atau yang lain? kulit wajah aja, tapi sakitnya itu terasa banget di kulit. Sampai nggak bisa pakai pelembab, nggak bisa pakai apa-apa di kulit wajah itu. Terus saya ke dokter kulit, dokter masih menduga itu radang, dikasih obat habis, merah lagi. Terus dokter lagi dikasih, dokternya mikir, oh mungkin jamur kali ya Bu ya, gitu. Dikasih lagi obat, ternyata nggak sembuh-sembuh. Sampai terus dokter kulit saya bilang, oh ini udah di luar bidang saya. Jadi Ibu mesti ke dokter ahli darah gitu. Nah, itu selain Nah, kulit, ada gejala lain nggak Bu Ketut? Maksudnya kan selain tadi kulitnya ini, Bu Ketut terdiagnosanya lupus ya, kalau nggak salah ya? ya, lupus. Saya juga sama kayak Bu Lina, baru ngeh. Ternyata itu rambut saya tuh rontoknya emang banyak. Sampai sekarang tuh masih terasa rambut rontok gitu. Maksudnya ngeh tuh, oh ternyata dulu rambut rontok tuh karena gejala autoimun. Saya pikir rontok karena rambutnya panjang gitu. Iya, iya. Terus ada gejala lain nggak selain rambut rontok, Bu Ketut? Eh, Gejala lain ya kadang-kadang di mata itu kayak ada penghalang gitu ya. Nggak bisa melihat dengan jelas, kayak ada selaput begitu. Saya pikir sih itu biasa aja karena habis ke dokter ya udah biasa gitu. Jadi nggak sampai berpikir sejauh itu bahwa itu autoimun. Itu kan autoimun yang lupus itu kan ada 2 macam ya. Bu Ketut Mm-mm. yang mana tuh? Saya sih yang menyerang kulit menjadi di muka itu kayak butterfly gitu, Iya, iya, terus iya. kenapa? Oke, kalau gitu Bu Ketut, sekarang gini. Nah, pasti kan dokter kan setelah terdiagnosa oleh autoimun, pasti kan banyak obat-obatnya yang dikasih, bener nggak? Nah, Bu Ketut Ah, boleh sharing nggak ke teman-teman di sini nih, obatnya apa aja dan dampaknya buat kesehatan yang lain tuh apa gitu loh, efeknya gitu ya. Saya pertama kali dikasih obat walaupun cuma satu macam, metilprednisolon itu, tapi dosisnya cukup tinggi. 16 miligram, saya minum 3 kali sehari. Dari 16 dokter, dari 16 miligram sekali minum, itu 3 kali sehari. Terus saya lihat di dokter bilang efek dari obat itu adalah bisa osteoporosis, diabetes, MAH, dan lain-lainnya. Dan saya searching di Google ya emang seperti itu efek sampingnya. Tetapi karena dokter bilang saya harus minum, ya saya minum. Karena kalau nggak diminum pun efeknya lain tuh juga banyak. Bisa kena ginjal atau paru atau hati. Jadi saya tetap mesti konsumsi obat tersebut. Wow, luar biasa banget ya. Jadi Mm-mm. minum obat untuk lupus tapi berefek ke organ tubuh yang lain gitu ya. Bahkan osteoporosis Iya, ya. dan iya, yang udah kena saya itu sebenarnya mah. Karena pernah itu saya semalaman muntah itu nggak berhenti sampai sampai nggak ada lagi yang mau dimuntahin itu. Karena udah nggak bisa makan itu. Luar Cuman biasa karena waktu banget. waktu itu malam tahun baru, saya nggak bisa pergi ke dokter, saya nggak bisa kemana-mana, ya udah saya pasrah aja. Wah, luar biasa banget. Mm, Kita mm, mm. kembali ke Bu Lina sebentar ya, Bu Lina. Kalau Ya, Bu Lina gimana nih? Obat-obatan yang Bu Lina minum, terus dampaknya buat organ tubuh yang lain atau efeknya tuh apa gitu loh? obat-obatan yang saya minum dari awal itu ya, waktu itu
tadi saya pikir obatnya lumayan banyak kalau menurut saya Ibu, sekitar berapa ya, 8 9 gitu jenis setiap hari. Buat saya itu banyak karena pada dasarnya saya jarang minum obat dulunya gitu. Ternyata obat-obatan itu setiap kontrol itu kan harus ada bawa lab ya, bawa lab. Nah itu terus 6 bulan sekali ke dokter mata gitu-gitu. Saya cek itu memang ternyata ada efek-efeknya ke mata. Jadi ada satu obat yang mempercepat katarak. Terbentuknya katarak, jadi efeknya ke mata gitu. Terus ada lagi yang itu enggak begitu lama, sekitar 2 tahun mungkin saya minum, lumayan lama juga sih. Tapi terus yang terus menerus dari awal itu ada obat yang untuk RA itu biasanya banyak yang dikasih obat kemo dosis ringan. Nah itu pada waktu itu saya belum ngerti ya kalau itu efeknya kemana aja. Cuman setiap 2 bulan kontrol itu saya selalu membawa lab SGOT, SGPT untuk lever. Saya kadang-kadang curiga ini kenapa lever saya yang dicek karena hasilnya sebenarnya normal awal-awalnya. Tapi lama-lama terus menerus nambah sampai bintangnya keluar itu kalau dari lab dok ini kan ya itu keluar bintang naik terus kayak gitu Bu. Nah ternyata semakin dipelajari saya baca-baca memang ada efek sampingnya menyerang ke sana kemari lah itunya. Tapi kalau nggak diminum pun nanti akan RA saya jadi nggak terkendali gitu kan. Iya. Nah ini teman-teman luar biasa banget ya. Jadi kita mengerti ya bahwa ngobatin yang satu, istilahnya meringankan satu, tapi menyerang organ tubuh yang lain ya. Tadi kan ada selain fungsi hati juga kan osteoporosis, ditambah juga lambung. Nah Ibu fungsi hati ya. Saya juga ada dulu dapat steroid juga. Jadi itu kalau itu efeknya kan ke keroposan tulang segala kan kayak gitu-gitu sih. Saya juga sempat dapat, tapi untungnya waktu itu saya bisa berkurang sih untuk steroidnya. Cuman yang obat kemo yang terus-menerus. Itu kan dulu kan saya pernah dengar ya Bu Lina itu kan sampai ngiris bawang aja nggak kuat berdiri ya katanya dulu ya. Oh iya lemes banget Bu. Jadi sangat lemes ya. Itu kan nggak ada tenaga. Iya, ngiris bawang itu kan sesuatu yang cuma kita berdiri doang, ibaratnya gitu ya. Ya benar-benar. Nah, sekarang kan gini, kan saya lihat nih perkembangannya ya. Kan saya traveling nih dengan Bu Lina ya, dengan Ketut juga ya, dengan Bu Ketut juga ya. Nah, kan saya lihat nih perkembangannya. Tidak seperti orang sakit nih kan Bu Lina. Malah kalau misalnya Ibu nggak sharing, Ibu pernah sakit autoimun begitu parah, itu kayaknya saya hampir nggak percaya gitu loh. Karena tahun yang lalu ya, kita ke Phuket ya. Kalau Bu Lina pernah sharing, saya dulu pernah ngiris bawang tuh lemes. Padahal lagi kita ke Phuket, kita jalan 13.000 langkah, bener nggak? Iya kan? Nah, gimana tuh Bu Lina? Boleh share nih ke teman-teman nih, teman-teman juga tahu gitu loh. Dulu, ya waktu ke Phuket itu ya, kena panas juga saya udah nggak ada masalah dengan sinar matahari. Dulunya saya kalau kena matahari tuh nggak karuan rasanya. Gitu. Terus tahun 2018 akhir kan saya ke Eropa ya Bu ya. Itu jalannya malah lebih banyak lagi tuh, bisa 20 ribuan. Nah, itu ternyata saya benar-benar buktiin bahwa saya udah sehat tuh. udah kuat gitu. Kondisinya berapa banyak obat yang Ibu misalnya berkurang atau gimana nih sekarang nih kondisinya Bu? Sekarang sama sekali udah bebas obat. Saya hanya tiap harinya minum vitamin D dan kalsium. Vitamin aja sih. Jadi itu semua udah bebas tahun 2018 ya. Pada waktu itu saya konsultasi ke dokter sih dan memang sudah bisa bebas obat. Puji Tuhan lah Bu. Sudah bisa bebas obat. Jadi Ibu perkembangan ya. Nah, itu perkembangan Ibu signifikan. Nah, pada saat sekarang kan kelihatan Ibu sampai remisi lah kita ngomongnya. Iya, remisi. Ya. Nah, selain vitamin yang tadi Ibu sebutin, ya itu apalagi Bu? Supaya teman-teman ini bisa belajar nih gitu loh. Siapa tahu jawaban dari teman-teman semua kan di sini kan. Ya, sebenarnya sih saya yakin yang membantu saya itu karena saya konsumsi ini Alpha Meta ya. Alpha Meta itu ini saya minum Alpha Meta ini tahun 2016. Saya mengenal ini 2016 dari teman saya. Waktu itu gara-gara dia itu diabetes, udah 12 tahun tapi kok bagus, badannya tetap bagus gitu kan. Terus saya tanya, kok bisa sehat banget gitu kan.
oh aku udah setahun minum ini gitu kan. Saya lihat gitu kok ada kata-kata energi. Pada waktu itu saya cuma ngejar energi sebenarnya, Bu. Saya nggak ngerti kan itu apa, cuma energi. Nah, waktu saya ketemu dokter, saya bilang, "Dok, ini boleh nggak?" Karena saya pengen normal gitu, aktivitas normal lagi gitu. Dok, puji Tuhannya adalah waktu itu dokter saya memperbolehkan. Dan saya tanya, "Kok boleh, Dok? Biasanya kan nggak boleh." Autoimun kan sangat-sangat ini ya, harus hati-hati gitu. Nah, pada saat itu untungnya banget itu boleh. Dan saya tanya, kenapa dok kok boleh gitu kan. Nah, dokternya bilang 100% dari beras. Terus nano. Saya pertamanya nggak ngerti itu nano itu apa. Ternyata kan karena kecil ya, jadi langsung diserap, jadi nggak memerlukan energi saya untuk ngolah gitu. Kayak gitu, Bu. Dan itu 2016. Nah, yang saya benar-benar blessing sebenarnya, seminggu saya minum ini, saya tuh energi saya kembali mulai normal. Itu buat saya benar-benar yang saya nemuin bahwa oke lah ada tantangan, tapi saya dapat jalan untuk membaik gitu. Terus yang lebih buat saya bikin ini ya, selama 3 minggu kemudian sesudah pemakaian pertama 3 minggu sampai sebulan lah. Itu kan waktunya saya kontrol lagi. Sebulan kontrol hasil SGOT, SGPT saya normal. Oh, berapa lama minum Alfameta, Bu? Sekitar 3 minggu sebulan deh, Bu. Antara itu. Dan selain Ibu Lina dapat energi, tenaganya pulih, fungsi hati juga membaik gitu ya? Hasil labnya itu bisa normal. Saya sampai gini, ini makanan yang saya makan biasa nggak ada yang berubah, cuman tambahan ini aja gitu. Pada waktu itu saya rada-rada nggak percaya sih. Tapi kan saya pikir 2 bulan kemudian kan saya cek lagi. Nah, pada waktu saya cek lagi semua normal, tetap normal dan membaik. Angkanya turun membaik terus, Bu, sampai sekarang. Sampai dengan hari ini gitu ya. Nah, itu kadang sendi apa segala macam gimana tuh Bu Lina? Oh, untuk saya tenaga membaik, rontoknya berhenti dan mulai numbuh. Wow, gitu. luar biasa ya. Nah, kadang-kadang itu apa bonusnya lah buat saya karena dulu saya udah mulai botak nih. Karena rontok-rontok kena obat dan lain-lain ya, kena autoimunnya gitu. Membaik semua, terus untuk sendi-sendinya, waktu itu kan saya sudah berapa bulan minum Alfameta, saya ketemu teman lagi kan, dibilang, ini loh kalau memang ada nyeri-nyeri, coba deh Alfaspin, kayak gitu. Nah, saya mulai deh, karena saya nyerinya itu kayak ditusuk-tusuk jarum, ngagetin dan sakit gitu, Bu. Di sendi-sendi lutut, jari-jari gitu. Saya pakai ini, dikenalkan ini, saya beli karena ininya sudah bagus buat saya percaya aja, saya beli gitu kan, saya pakai, saya pasang kuantum dan lain-lain. Untuk minum saya juga tiap harinya udah saya pakai semua lah maksimal karena saya percaya banget. Itu saya nggak tahu persisnya, tapi sebentar aja nyeri saya nggak pernah mengganggu lagi. Buat saya udah berblessing ketemu produk ini, Bu. Iya, dulu kan Bu Lina pernah sharing ke saya ya, dulu ya sebelum ketemu Alfaspin dan Alfameta itu kalau jalan itu kan dengkulnya bisa bengkak ya. Oh iya, kalau jalan banyak atau lari, nah saya juga pernah lari, saya nggak ngerti gitu. Kalau RA itu saya sebenarnya sama dokter tuh nggak boleh jalan cepet aja. Ibu kalau lari bisa jebol, dibilang gitu dengkul saya gitu kan. Saya nggak ngerti itu, saya lari bengkak gede banget. Nah waktu itu pakai ini dijepit langsung 2 jam 3 jam kempes, Bu. Oke, wah, luar biasa banget perkembangannya ya. Jadi buat saya dibilang nggak boleh jalan cepet apa, buat saya tetap aja saya, karena saya pikir nggak apa-apa kok gitu. Selama saya masih aware ya, harus aware pada diri sendiri lah kemampuan saya. Iya, benar-benar. Kita kan yang tahu ya, maksudnya kita tahu kondisi badan kita sendiri lah ya. Tapi semua itu Bu Lina kan juga konsultasi ke dokter juga ya. Iya, saya selalu konsultasi. Jadi walaupun saya bebas obat, saya tetap kontrol. Disuruh pulang kan, saya tetap supaya termanage ya. Iya, luar biasa, luar biasa. Saya akan kembali ke Ibu Ketut nih. Bu Ketut, kan saya juga lihat ya, kan kenal Bu Ketut juga dulu memang ruam-ruam ya. Sekarang juga kan udah hilang nih. Saya lihat ya, udah lama dan kayaknya kalau kita lagi jalan siang juga Bu Ketut juga nggak begitu lagi permusuhan dengan sinar matahari ya. Nah, Bu Ketut boleh sharing nih ke teman-teman di sini nih ya, supaya teman-teman juga sama nih mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya dari Bu Ketut.
Ya dulu tuh jangankan kena matahari ya Bu ya, di dalam ruangan panas aja itu muka saya udah langsung merah-merah beruntus itu sampai mengerikan sekali gitu. Saya sendiri yang ngaca, saya sendiri yang takut gitu. Hmm. Tetapi saya juga seperti Bu Lina, saya diperkenalkan sama teman saya, Alpha Meta, terus saya mulai konsumsi. Memang saya tidak detil memperhatikan, tapi mulai kelihatan bahwa walaupun saya kena matahari, kalau ruangan panas atau masak, itu udah nggak merah-merah lagi. Yang paling membuktikan adalah pada saat WFH, itu kan sering di rumah. Terus kata menurut informasi berjemur jam 10 ke atas gitu itu kan mataharinya udah mulai panas. Kalau jam 7, jam 8 tuh masih belum terlalu panas. Saya berjemur, kadang-kadang kayak menantang matahari, melihat matahari begitu, muka saya tetap aman-aman aja. Jadi, oh itu jadi obat saya sudah berkurang dosisnya. Sekarang 3 kali seminggu, sekali minum 4 miligram. Oh, Berarti dulu kan 16 ya. Dulu kan 16 16 miligram sehari 3 kali. kali. Ya, sekarang 3 kali seminggu. Jadi saya ambil Senin, Rabu, Jumat, 4 miligram sekali minum. Nah, walaupun saya minum obatnya dosisnya rendah, saya berjemur matahari, ataupun saya di kamar yang di ruangan yang panas, itu saya udah nggak merah lagi. Udah kadang yang saya waktu bilang tadi, kalau WFH tuh sekarang saya coba lihat matahari gitu sambil merem lihat matahari, karena pengen tahu juga gimana sih reaksinya ke kulit saya. Karena Tapi yang paling kelihatan puji itu Tuhannya kulit sih, ya, ya. Paling kelihatan itu kulit muka ya, iya, uang-uang ya, itu paling kelihatan pada saat dia kena sinar matahari ya. Ini luar biasa banget. Ya, Bu Ketut sama boleh sharing iya, nggak minum alfamart berapa kali? awal-awal 3 kali sehari, sekarang kadang 1 kali, kadang 2 kali. Dan ada satu lagi yang soal mata. Dokternya juga bilang kalau minum steroid itu bisa tekanan mata jadi meningkat. Itu juga berbahaya. Nah, pernah tuh mata saya merah banget, merah banget. Saya belum kenal Alpha Meta, belum kenal produk-produk di sini gitu. Saya ke dokter mata, karena saking merahnya, dokter bilang, oh ini sih bukan karena tekanan mata, tapi pembuluh darahnya ada yang pecah. Itu sama kayak kita kalau kebentur jadi apa sih biru gitu di tangan. Dikasih obat tetes ya udah nggak apa-apa. Terus satu kali saya pergi sama teman itu kita berdua ke SMS. Terus teman saya tiba-tiba bilang, Bu, mata ibu merah banget, Bu. Waduh, saya ngaca, oh iya ya mata merah banget. Tapi karena saya sudah punya Alpha Spin juga, jadi saya pakai airnya saya suling, saya tumpuk 2, kadang 3, terus saya tuangin 2 sampai 10 kali, terus saya cuci mata aja pakai air itu. Nggak perlu ke dokter, sembuh juga. Kalau sekarang pernah merah lagi nggak matanya, Bu? Jadi itu membantu. Jadi merah kalau misalnya membersihkan mata habis pakai makeup terlalu dalam gitu. Tapi Wah, habis itu itu saya cuci pakai air Alpha Spin, baik juga. ya. Kalau misalnya Ibu cuci muka pakai sabun terus merah, saya juga merah, Bu. Karena kena sabun ya. Iya, iya. Kondisinya juga udah turun obat ya, Bu Ketut ya. Kita doa ya supaya sampai kayak Bu Lina ya bisa remisi obat ya, kayak gitu kan. Iya, Nah, amin, amin. ini boleh sharing Bu Ketut ke teman-teman di sini. Kenapa? Suaranya putus-putus? Pemakaian Alpha-Spinnya boleh sharing? Oh, saya pakai Alpha Spin. Kalau saya keluar rumah saya pakai 2. Pakai sabuk saya jepit di badan. Itu setiap hari itu nggak boleh lepas. Dan satu saya taruh di tempat air. Tempat air buat kita minum sehari-hari. Jadi kalau mandi saya juga taruh di ember buat supaya kan karena bagus buat kulit juga kan air Alpha Spin itu. Jadi setiap hari saya lakukan seperti itu. Bahkan ini biasa kan orang tua tuh kalau udah plus nambah terus ya. Saya 2 tahun lalu periksa sama kapan sebelum COVID saya periksa itu plus saya itu nggak nambah karena sering cuci pakai air Alpha Spin saya pikir sih. Wah, itu luar biasa banget ya. Ya pokoknya semakin sehat ya Bu Ketut ya. Nah, ini thank you banget nih sharingnya nih Bu Ketut sama Bu Lina ya. Ini semoga terus semakin membaik ya. Nah, Bu Ensi, Amin. saya akan sharing ya produk yang dipakai oleh Bu Ketut dan Bu Lina ya. Jadi ini luar biasa banget karena
saya mengenal produk ini sudah hampir 10 tahun dan ini juga luar biasa banget buat kesehatan saya ya. Saya akan tampilkan slide ya supaya ngerti nih atau misalnya lebih tahu nih apa sih yang menyebabkan tadi Bu Lina sampai remisi obat gitu kan, sampai Bu Lina bisa jalan 2.000 langkah, 13.000 langkah, sedangkan dulu ngiris bawang aja mesti pakai bangku, bener nggak? Gimana nih supaya tadinya mukanya ruam-ruam gitu, sekarang Bu Ketut sampai berjemur juga nantangin matahari gitu ya, tetap harus pakai sunblock ya Bu Ketut ya, karena ya, saya akan tampilkan ya slide ini untuk teman-teman ya, saya akan sharing produk yang luar biasa ya, yang membantu kesehatan saya juga ya. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, makanan yang paling primitif disebutnya gitu kan adalah warisan nenek moyang kita, yaitu adalah biji-bijian ya. Kalau kita tahu kan kita juga makan dari beras ya. Nah, itu adalah makanan yang mudah dikenali oleh sel tubuh gitu loh. Jadi kalau tumbuhan itu tingkat alerginya pun rendah banget. Jadi kenapa tadi Bu Lina itu diperbolehkan sama dokternya gitu. Bu Ketut juga sama gitu. Kenapa? Karena memang dari tumbuhan itu adalah paling aman. Nah, ya, dan mudah dicerna serta diserap. Nah, ini adalah intinya nih. Jadi Bro Ensis kalau misalnya Bro Ensis suatu hari mau lihat nih cari makanan kesehatan misalnya gitu ya. Nah, lihat itu dari tumbuhan atau bukan gitu loh. Karena tingkat alerginya rendah banget. Sedangkan orang-orang yang mengalami autoimun itu kan tingkat alergi tinggi banget gitu kan ya. Nah, ini adalah yang paling aman ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Dasar kesehatan kita nih, Bro Ensis, kalau misalnya Bro Ensis ini adalah dasarnya banget ya. Ini luar biasa banget. Saya cuma pegang ini doang nih ya. Kan tubuh manusia itu kan yang paling kecil adalah sel ya. Dari sel membentuk jaringan, dari jaringan membentuk organ, dari organ membentuk sistem, dari sistem membentuk tubuh gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sel manusia itu kalau sehat, tubuhnya sudah pasti sehat kayak gitu loh ya. Itu adalah basic dasarnya, maksudnya dasarnya banget untuk kesehatan kita ya. Perhatikan selnya. Makanya kenapa yang tadi saya sharing, jangan makan apa yang kita mau, makan kebutuhan sel tubuh kita gitu ya. Selnya sehat, tubuhnya sehat ya. Nah, kalau kita lihat nih sekarang nih gaya hidup perkotaan ya, meningkatnya jumlah pasien, iya, karena jumlah penyakit baru banyak bertambah ya, meningkatnya rumah sakit, mengurangi umur manusia, jarang banget sekarang yang umurnya ada 90 ya, kadang-kadang terus kena stroke, habis main futsal dia tahu-tahu nggak sadar gitu kan ya. Bahkan saya pernah melihat anak usia 15 tahun stroke didorong papahnya. Ini luar biasa banget ya. Nah, dan resiko tinggi penyakit degeneratif ya, yang tadi dibilang ya. Nah, selnya kenapa? Selnya tubuhnya kelaparan ya, makanya tingkat sakitnya meningkat dan usianya menurun gitu loh. Ya, kalau kita lihat lagi nih slide berikutnya, ini luar biasa banget ya. Ini ada sebuah video. Nah, ini bicara tentang sel. Ya, ini bagus banget deh. Bro Ensis benar-benar simak videonya. Ya, karena video ini juga banyak menginspirasi saya untuk kesehatan saya secara pribadi. Ya. Your body is made up entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed,
insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more. Pak gitu kan. Saya kasih fondasi kita bangun jadi yang sehat. Nah, Bro Ensis, kalau saya mau sharing ya tentang alfa meta kita yang tadi ditujukan oleh Bu Lina dan Bu Ketut ya. Nah, itu adalah functional food untuk sel. Jadi benar-benar makanan sel ya. Nah, ini adalah organic brown rice yang diambil ekstrak alfa PSP-nya ya untuk sebagai bahan baku tubuh kita menghasilkan enzim dan menghasilkan bioenergi atau ATP disebutnya ya. Nah, itu kerjasama nih, jadi begitu kita enzimnya bagus, terus kita juga tenaganya bagus. Nah, buat sel itu adalah pertama fungsinya untuk pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel. Ya, jadi kalau Bu Ensis tahu, sel kitanya tuh akan terjaga untuk tetap sel yang sehat, ya, dan itu penting banget. Kita lihat lagi ya. Nah, ini adalah revolusi makanan murni alpha PSP, ya. Nah, alfa meta ini juga sama ya. Saya udah konsumsi itu hampir 10 tahun dan luar biasa banget untuk kesehatan. Ya, kita lihat berikutnya. Teknologi paten ya, kalau kita lihat di sini. Ini adalah keunggulan alfa meta kita ya. Yang pertama adalah untuk mencegah bahan baku teroksidasi. Itu penting. Benar nggak ya? Nah, ini untuk mencegah kerusakan nutrisi, menjaga kesegaran bahan baku. Jadi sampai ke rumah Bro Ensis itu sama seperti mereka berproses ya. Dan hidrolisis mekanis, dan ini adalah perai cerna mudah diserap yang tadi disebut Bu Lina adalah teknologi nano ya, jadi gampang banget diserap oleh tubuh dan seketika gitu loh. Dan dua jenis ini dipatenkan oleh produk kita. Paling penting adalah organik yang tadi saya bilang ya, kadang-kadang kita makan yang sudah mutasi genetiknya itu juga bahaya gitu kan, apalagi pakai pestisida ya. Nah, sertifikat organik kita itu untuk alfa meta dari mulai pembibitan sampai penyimpanan bahan baku dan dipanennya pun 1 tahun sekali ya, jadi tanpa pupuk, tanpa bahan kimia, dan itu aman banget gitu. Itu paling penting ya. Nah, kalau kita diarahkan untuk organik, kembali ke alam gitu kan ya. Penyerapan alfa meta dibilang 30 detik karena teknologi nano. Nah, kalau Bro Ensis bisa lihat lempengan ini adalah kulit pori-pori sel ya. Nah, untuk membuat makanan masuk ke pori-pori jadi dari hijau sampai yang ke warna orange itu membutuhkan tenaga 35 ATP disebutnya ya. Bioenergi tadi dia meminta 35 tenaga untuk menghasilkan 36 energi. Kayak gitu kan. Nah, tapi kalau alfa meta kita itu adalah alfa gluten ya. Dia pada saat masuk itu udah langsung orange. Jadi nggak butuh diproses lagi, tapi menghasilkan 36 ATP dalam 30 detik. Dan ini adalah makanan mitokondria kita. Itu penting banget. Ya, penting banget. Sehat gitu ya. Kita lihat berikutnya ya. Alpha PSP itu kandungannya bagus banget. Lebih dari 50 antioksidan, mineral organik ya. Nah, dan oligoelemen, terus vitamin B natural, polisakarida, glukosa, asam lemak esensial, dan asam amino. Oh, ini good banget buat kesehatan kita ya, Bro Ensis ya. Untuk luka nanti taburin aja ya. Pokoknya nanti cara penggunaan Bro Ensis bisa sharing ya. Tapi yang penting adalah 90 hari pertama, 3 bulan ya, itu dianjurkan benar-benar minum sehari 3 kali. Pagi, siang, malam. Nah, setelah 3 bulan, boleh sehari 3 kali, boleh sehari 2 kali. Ya, boleh sehari sekali. Tapi kalau untuk di masa pandemi ini, saya sarankan benar-benar Bro Ensis minum sehari 3 kali atau 2 kali ya. Nah, ini Hippocrates ini bagus banget nih. Semua penyakit asalnya di dalam usus kita. Dari usus kita tuh asalnya. Nah, ini good banget ya. Nah, kita lihat nih, kenapa bisa begitu? Tadi kan saya janji nih sama Bro Ensis nih mau lebih men-sharingkan tentang leaky gut ya. Nah, ini adalah leaky gut syndrome ini adalah kebocoran usus.
ya. Nah, sebenarnya simpelnya kayak gini, Bro Ensis. Sebenarnya kan gini, tubuh itu kan harusnya usus itu kan menjaga supaya bakteri, makanan, sisa makanan itu kan jangan sampai tercampur oleh darah, benar nggak ya? Nah, tapi karena kita bocor ususnya, maka bakteri itu akan kan bocor ya, sama dengan dinding rumah kita kalau bocor itu kan gampang tuh air resapan gitu sama. Jadi pada saat ususnya bocor kayak bakteri, jamur, sisa-sisa makanan yang tidak harusnya campur dengan darah kita itu ke darah kita. Nah, ini kenapa nih sangkutannya tentang autoimun gitu kan? Nah, karena pada saat benda asing masuk ke darah, imun tubuh itu langsung nyerang karena dianggapnya benda asing, ya. Tapi karena bertubi-tubi terus menerus itu kejadian, awalnya nggak ada gejala, tapi itu menjadi efeknya adalah berbalik banyak banget. Salah satunya adalah autoimun, kulitnya jerawatan, eksim kayak gitu ya. Nah, sampai dengan ke kanker. Ya, itu adalah efek dari leaky gut syndrome ini gitu loh. Nah, alpha meta kita itu bagus banget ya, dia menghasilkan aktivitas proenzim untuk memperbaiki fungsi enzim pencernaan. Nah, makanya kenapa banyak orang dianjurkan minum alpha meta, salah satunya adalah untuk mencegah kanker usus besar dan melapisi usus kita, pencernaan kita, dan otomatis pada saat pencernaannya baik, ususnya baik, otomatis kita terhindar dari penyakit-penyakit yang katanya 70% dari sakitnya kita itu adalah dari pencernaan dan dari usus kita. Luar biasa ya. Jadi benar-benar selain saya kasih makan, ususnya juga dijaga ya, dan ini benar-benar bagus banget ya. Karena melapisi untuk alpha metanya kita ya. Nah, kalau Bro Ensi bisa lihat ya, ini tentang leaky gut ya. Penyebabnya apa sih? Yang tadi tuh dibilangnya ya. Hampir sama nih dengan autoimun nih jadinya ya, racun lingkungan, pestisida, plastik, merkuri, IMF itu apa? Electromagnetic field. Ya nanti saya akan lebih sharing lagi nih. Nah ini adalah sekarang Bro Ensis di rumah kita pegangnya 24 jam nih, pegang ini nih, yang ada gelombangnya ya, wifi, handphone ya, terus televisi, listrik, itu kan gelombang yang buat tubuh tuh sangat tidak harmoni dan itu sangat mengganggu kesehatan ya, dan paparannya terus-menerus itu yang bahaya. Infeksi kronis, tadi disebutnya stres ya, stres juga. Nah, terus ditambah juga kita sering membunuh bakteri-bakteri baik dalam tubuh kita gitu loh ya. Nah, makanan GMO juga sama gitu loh. Nah, penggunaan alkohol secara berlebihan. Nah, ini akan merusak usus kita ya. Nah, jadi Bro Ensis benar-benar istilahnya setelah mengerti ini kita jaga kesehatan usus kita karena 70% dari sakitnya kita itu terletak di sana gitu loh. Ya, kita lihat lagi berikutnya ya. Lalu perlindungan tubuh nih. Ya, dari virus nih gimana nih? Jadi melindungi tubuh kan bukan dari virus aja, dari semuanya gitu ya. Nah, saya akan sharing satu produk lagi, ini produk baru dari company kami ya. Nah, saya akan lihat ya, ini namanya Phytomax. Ini good banget ya. Nah, ini phytonutrien ini apa sih gitu? Kalau Bro Ensis mau tahu singkatnya adalah penyembuhan diri sendiri atau proteksi diri. Nah, kalau pohon dipotong, itu kan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu adalah phytonutrien, itu adalah senyawa metabolik ya primer dari tanaman ya, dan warna alami dari tanaman. Nah, ini efektif untuk mengurangi penyakit kayak gitu loh ya. Kita lihat slide berikutnya ya. 5 warna nih, 5 warna sayur yang tadi saya sebut nih ya. Sebenarnya untuk kita menjaga usus kita kan kita butuh serat ya. Nah, ini adalah disarankan WHO itu untuk anak kecil itu makan 400 gram, dan kalau kita yang dewasa itu sampai dengan 600. 5 warna disebutnya karena mereka punya fungsi masing-masing ya, punya vitamin masing-masing yang dibutuhkan oleh tubuh gitu loh. Dan dalam kenyataannya dalam sehari ini Bro Ensis bisa cek nih, hari ini ayo makan sayur apa aja. Kadang-kadang satu warna hijau gitu ya, kadang-kadang satu misalnya coklat gorengan gitu, itu bukannya sayur ya. Nah, kita bisa lihat ya warna di dalam piringnya kita gitu loh. Nah, ini penting banget nih ya, phytonutrien ini untuk aktivitas antioksidan ya. Nah, aktivitas meningkatkan kekebalan tubuh, aktivitas untuk anti mikroba, anti tumor, enzim metabolik dan lain-lain ya, bahkan menurunkan efek gula darah dan efek kolesterol ya, dan aktivitas hormon. Ini penting banget buat kita ya. Jadi Bro Ensis ini luar biasa banget ya.
Dan ini juga teknologinya ya, bioteknologi itu fermentasi bakteri yang menguntungkan. Sebenarnya salah satu untuk menjaga usus kita baik pun kita dianjurkan untuk probiotik ya disebutnya ya, karena itu bakteri baik dan ini kita diproses bebas bahan kimia dan senyawa perecerna dan jadi semuanya natural ya, itu yang paling bagus ya. Kita lihat lagi ya. Nah, phytonutrient ya. Nah, ini simpelnya gini. Setiap warna ada di dalam satu tetesan ini nih. Jadi Broensis dianjurkan 10 tetes ya dalam gelas ya, mungkin 200 mg 200 ml ya. Nah, itu bisa diminum dan bagusnya buat anak-anak yang tidak doyan sayur, tidak suka buah. Nah, ini nih tanpa warna dan tanpa bau gitu loh ya. Jadi good banget ya buat anak-anak juga, mereka juga pada saat Broensis tetesin mereka juga nggak sadar ya. Jadi airnya nggak usah air panas, sesudah makan minum Vitomax ya, dianjurkan kayak gitu ya. Dan ini bagus banget, kecukupan untuk kebutuhan 5 warna dalam sayur dan buah. Dan kalau digabungin dengan Alpha Meta itu bagus banget. Alpha Meta perlindungan dari dalam, Vitomax perlindungan dari luar untuk proteksi. Disebut adalah to be strong ya, good banget ya. Nah, bahkan teman saya ya itu sharing kemarin ya, darah tinggi juga sama membaik juga ya sejak pakai Vitomax dan Alpha Meta kita. Nah, saking amannya dipakai dari wanita hamil sampai yang usia lanjut atau bahkan orang sakit juga bagus banget ya. Semualah perlu Vitomax dan Alpha Meta kita ya. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang nih, IMF. Karena autoimun juga salah satu pemicunya ini. Dan kedua juga tadi kerusakan ini ya, kerusakan usus kita dari IMF juga gitu kan. Nah, ini saya akan sharing juga produk yang satu lagi, ini luar biasa banget. Ini adalah Alphaspin ya. Nah, fungsi Alphaspin ini bagus ya, fungsi 2 utama, tapi benar-benar buat tubuh kita tuh maksimal banget fungsinya. Ya, kita lihat ya slide-nya ya. Nah, akibat nih dari polusi IMF ya, kerusakan kulit kepala, menurunkan memori atau kebingungan, ya, sakit kepala dan kelelahan, nyeri otot, ya, otot kejang dan kesemutan. Nah, Broensis, terasa nggak nih hari ini megang handphone banyak, tangannya jadi kebas, jadi kesemutan, bener nggak? Ya, mengganggu aktivitas otak dalam saat tidur, dan bau yang mengganggu dan lain-lain lah ya. Nanti bisa dibaca ya keseluruhan efek dari IMF itu bahaya banget ya. Nah, ini adalah ditangkap dengan kamera khusus, inilah WiFi ya. Di jaringan, bayangin nggak Broensis kita dilapisi ini setiap hari, sedangkan gelombangnya itu benar-benar mengganggu untuk kesehatan kita, atau kita hidup di dalam sutet itu juga bahaya ya. Kita lihat lagi slide berikutnya ya, sama nih, apalagi zaman sekarang ya, kita kerja di rumah, sekolah di rumah, wifi 24 jam, kalau radiasi anak kecil pakai handphone itu 3/4 otaknya terpapar radiasinya jauh lebih parah ya. Nah, kalau dewasa apakah aman? Enggak juga gitu loh ya. Kita lihat nih slide berikutnya ya, supaya Broensis benar-benar bisa tahu bahaya dari IMF. Nah, otak yang paling bawah ini adalah kondisi darah yang sehat ya. Nah, orang-orang autoimun itu kan kecenderungan darahnya mengental ya. Nah, kita lihat nih, salah satu yang menyebabkan darah kita kental itu apalagi nih ya. Lihat nih, penggunaan komputer 70 menit itu darahnya langsung nempel. Padahal darah yang sehat harusnya bulat-bulat. Nah, tapi menggunakan handphone 10 menit darahnya langsung nempel semuanya. Nggak heran, banyak orang yang sakit. Bener nggak? Ya, tahu-tahu kesemutan, banyak kesemutan kadang-kadang dianggapnya biasa gitu loh. Terus gampang lupa, karena kan nutrisi nggak masuk ke otak lebih banyak ya, karena darahnya kental gitu kan. Nah, ditambah juga orang lebih gampang sakit, kena stroke, kena jantung, atau kena ginjal gitu ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Bekerjanya seperti ini, membentuk spinning energy, dia memutar ya. Jadi memutar 2 meter. Nah, ini dia mengharmonikan semua gelombang IMF yang ada sekeliling Broensis, termasuk wifi di rumah, termasuk handphone dan lain-lain. Tapi Broensis, kalau Broensis bisa taruh 4 sisi, itu satu rumah terproteksi. Bisa 100 kali 100. Ini luar biasa banget ya. Nah, itu aman banget. Jadi Broensis bekerja, anak-anak juga sekolah itu aman, walaupun mereka menggunakan handphone atau wifi ya, karena kan kita nggak mungkin lepasin itu ya. Nah, kita lihat nih korelasinya apa nih antara tadi nih produk Alphaspin dengan darah ya. Nah, ini adalah tes darah ya, ini sebelum pakai produk kita, dan ini tengah-tengahnya adalah kondisi yang tidak bisa lagi diolah oleh tubuh, sisa makanan ya. Nah, lihat ya, darahnya nempel semua ya. Penggunaan produk kita 5 sampai dengan 10 menit. Broensis bisa lihat
langsung darahnya bulat-bulat dan lancar. Ya, Bro Ensis yakin gak nih hari ini Bro Ensis darahnya sehat dan lancar nih, bulat-bulat langsung kencang kayak gitu ya. Nah, itu juga sama, kondisi darah itu juga kan 70%, 80% itu kan tubuh kita cairan. Nah, ini juga sama, salah satu kondisi juga darah ya, nempel-nempel, ada flak darah ya, ada flak juga ya di dalam darahnya ya. Jadi bayangin nggak Bro Ensis kalau kita darahnya banyak flaknya kayak gitu ya, sedangkan pembuluh kapiler kita kecil. Ya, 5 sampai 10 menit pakai produk kita. Lihat dia langsung lancar dan bulat ya. Jadi penting banget nih ya. Pokoknya bukan hanya orang-orang yang mengalami autoimun, tapi kita semua penting darahnya lancar dan sehat ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Living water nih. Tadi saya bilang nih, kita punya air yang gimana sih kebutuhan tubuh kita? Living water nih tadi saya bilang. Kadar oksigennya dia tinggi, membawa energi positif untuk sel, dan dia mikromolekul jadi kecil ya, dia partikelnya kecil jadi mudah diserap oleh sel ya. Itu adalah living water. Nah, kita perlu ini Proensis untuk kita minum sehari-hari ya, untuk kita konsumsi gitu ya. Nah, ini adalah paparan IMF buat tubuh. Semua struktur tubuh struktur air hancur oleh IMF. Jadi bayangin nggak kalau tubuh kita juga 70% cairan dan kena IMF sama hancur juga gitu ya. Kita lihat lagi ya. Nah, ini adalah air biasa, dead water yang dilewatin alpha-spin menjadi living water. Nah, ini menjadi heksagonal. Ya, ikatannya sangat kuat dan mikrokluster. Jadi bagus banget ya, dan itu tingkat oksigennya juga tinggi. Kalau tubuh kita penuh dengan banyak oksigennya ya, itu kan salah satu sebagai antioksidan. Ya, kita lihat lagi ya slide berikutnya. Nah, ini manfaatnya nih tadi saya bilang ya, menghilangkan keriput, sirkulasi mikro, aliran oksigen dalam darah bagus, pertumbuhan dia menghentikan pertumbuhan bakteri ya sebagai antibiotik ya, tapi ini alami karena oksigen ya, perangsang syarat dan refleks dan lain-lain ya. Kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini penggunaannya gampang ya, tapi pada saat Proensis yang penting adalah punya dulu nih gitu kan ya, punya dulu untuk apa? Untuk protek diri saya dan protek satu keluarga ya, kayak gitu ya. Nah, untuk kecantikan dan lain-lain, nah, karena penggunaan alpha-spin bagus banget ya. Tadi juga Bu Ketut juga sharing gimana matanya merah bisa membaik, gimana ruam-ruam kulitnya juga hilang karena mandi dilewatin dengan alpha-spin gitu. Dan ini luar biasa, penggunaannya bisa seumur hidup gitu ya. Penting nggak dihilangin Proensis aja ya gitu ya. Kita lihat lagi ya slide-nya ya. Nah, sebenarnya gini simple, produk kita ini bukan wellness tools ya, tapi ini jadi produk kita ini adalah wellness tools ya, terbalik ya, bukan medical device gitu ya. Jadi kalau Bu Ensis tahu, penggunaan alpha-spin, alpha-meta kita dan phytomec kita itu membuat self healing kita bekerja secara normal. Jadi tubuhnya akan menyembuhkan dirinya sendiri pada saat tubuhnya sehat. Nah, ini dia. Ya, jadi sel tubuhnya sehat, self healingnya bekerja secara maksimal, secara natural. Alpha-spin melindungi tubuh kita dari gelombang IMF, dan phytomec juga yang tadi dia bilang dia dari infeksi ke virus dan lain-lain ya. Jadi benar-benar kita adalah makanan kesehatan untuk bekerja secara alami, itu paling penting ya. Sekarang nih satu yang saya sharingkan ini paling penting ya, komunitas. Kita punya satu komunitas yang positif dan sportif ya. Jadi benar-benar komunitas FFG itu sudah ada di 5 benua, lebih dari 80 negara, dan ini berisi orang-orang yang istilahnya mau bertumbuh, orang-orang yang mau mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik lagi, berkumpul mempunyai visi dan misi yang sama yang positif ya. Nah, Bu Ketut dan Bu Lina ya, boleh saya undang lagi ya. Ya Bu Lani. Boleh sharing singkat aja manfaat FFG buat Bu Ketut apa? Sebelum saya tutup nih. Pertama kali waktu saya mendengar bahwa saya kena lupus, itu saya menyangkal, saya nggak percaya, kayaknya nggak mungkin deh saya yang kena, gitu kan ya. Tapi terus saya ingat pelajaran dari FFG, bahwa ini adalah satu hal yang tidak bisa, saya sudah sakit, satu hal yang tidak bisa saya rubah, saya harus menerimanya. Yang bisa saya lakukan adalah saya berobat untuk kesembuhan diri saya. Karena pada saat saya menyangkal, saya merasa sehat, saya tidak berobat. Saya menganggap orang saya sehat kok, ngapain saya berobat. Tapi karena pelajaran dari FFG yang ditekankan bahwa ini sudah terjadi, saya harus menerimanya dan saya harus tidak bisa merubahnya. Yang bisa saya rubah adalah saya menyembuhkan diri saya sendiri dengan berobat. Nah, kalau saya terus menyangkal, saya tidak akan pernah berobat dan tidak akan pernah sembuh. Oh, jadi lebih berdamai dengan keadaan ya Bu Ketut ya? Iya, kan karena udah terjadi kan harus diterima.
tidak bisa disangka lagi gitu maksud saya. Dan banyak hal-hal positif yang didapati dari FFG tentunya ya. Ya, banyak banget. Oke, boleh saya undang Bu Lina. Bu Lina boleh sharing nih ya Ya, tentang FFG nih untuk kesehatan Bu Lina seperti apa ya, nih? ya Bu. Dulu saya itu pencemas. Di luar autoimun juga saya memang dasarnya dulu pencemas banget gitu kan. Terus karena saya memakai produk ini, terus saya pengen tahu lebih jauh gitu. Akhirnya kenal komunitas FFG dan yang saya dapat itu kecemasan saya itu hampir jarang lah ya. Saya gampang stres dulunya, sekarang nggak stres. Padahal kan pencetus autoimun jadi berat itu salah satunya adalah saya udah dipesenin dokter nggak boleh kecapean dan stres. Nah, saya sih beruntung banget bahwa di sini saya bisa bisa ngontrol pikiran karena saya dapat sesuatu yang positif, selalu diingetin untuk positif terus gitu. Selalu melihat dari sisi yang satunya. Kan kadang-kadang kita melihat dari negatif terus gitu kan, kebiasaan. Nah, sekarang saya bisa berubah. Selalu melihat dari sisi positifnya, dari sisi satunya. Itu di FFG saya ketolong banget sih Bu di sini. Wah, ini luar biasa ya. Jadi Bu Ensis ya, sebelum saya tutup ya, ini sharingnya ibu-ibu ini luar biasa banget. Tepuk tangan buat Bu Lina dan Bu Ketut ya. Atas sharingnya malam ini kita belajar banyak ya. Saya belajar banyak ya dari sharingnya beliau ini ya. Luar biasa banget. Jadi Bu Ensis yang tadi dibilang ya, sebenarnya kalau kita stres bukan hanya autoimun, penyakit yang lain pun akan timbul gitu kan ya. Jadi benar-benar Bro Ensis harus cari komunitas yang positif dan kami mengundang untuk siapapun Bro Ensis yang hadir di sini untuk kenal FFG lebih dalam lagi dan kenal dengan komunitas kita ya. Jadi ibaratnya kita lebih banyak menggandeng untuk secara mindset dan mental itu penting banget ya. Dan ini FFG ini juga lahir di Indonesia gitu kan sampai menyebar ke 5 benua, 80 negara itu luar biasa ya. Jadi ini saya tutup ya. Cukup sekian sharing dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan ya. Dan kedua, nantikan ya webinar kita berikutnya untuk Bro Ensis ya yang ada di sini. Dan benar-benar salam dari saya, salam sehat selalu ya. Oke, saya kembalikan ke MC yang luar biasa, Sis Gita. Spotlight. Iya, selamat malam Bu Lani. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih juga sharingnya yang luar biasa ya Bu Lina dan Bu Ketut. Saya yakin informasi malam hari ini dan sharing dari mereka itu akan sangat membantu para survivor autoimun di luar sana ya. Ini ada informasi tambahan ya